Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa iftanana futuhal arifin wa yazulna ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ikhwan sekalian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita lanjutkan kembali ini bedah buku senjata atau cara menggunakan senjata di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak Pak suara saya? Jelas ya? Nah, senjata berikutnya atau bekal berikutnya yang mestinya dimiliki oleh seorang dai itu adalah sabar. Ya, sabar. Ustaz kayaknya teorinya itu gampang lah Pak ya. Ya kan? Mas sabar aja Mas ya, sabar aja. Ya. Ini saya mesti selalu begitu ya. Ada masalah datang ke saya, konsultasi, umahan, bapak, permasalahan keluarganya, segala macamnya. Ustaz, istri saya begini, Ustaz belum ngaji, segala macamnya, Ustaz. Ya, bapak saya belum ngaji, ibu saya belum ngaji, gimana solusinya, Ustaz? Sabar ya. Kok sabar terus nih? Iya. Nah begitulah ikhwan ya, karena kita semuanya seorang dai, ya maka tidak ada jalan dari menghadapi segala macam masalah ini melainkan sabar. Semua para nabi dan rasul, apapun bentuk rintangan yang beliau serukan, kecil maupun besar, pasti beliau hadapi dengan sabar. Ya, pasti beliau lagi sabar. Kenapa kau harus sabar? Kenapa kau mesti sabar? Karena tariqah dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala tawil. Karena tariqah jalan dakwah kita ini bukan setahun, 2 tahun, enggak. Kita ngaji enggak setahun, 2 tahun. Ya, lama-lama bertahun-tahun, puluhan tahun, 30-an tahun. Ya, lama prosesnya. Nah kita bisa menempuh itu semuanya. Ini ada ilmunya. Ini ilmunya sabar. Ya. Jadi bersabar ini wajib harus dimiliki oleh seorang dai di dalam melaksanakan dakwahnya. Dia bersabar menyampaikan dakwah penuh dengan ketenangan, tidak terlalu tergesa-gesa. Kita menyampaikan dakwah itu bukan untuk kita ingin menampilkan saya ini pintar dan segala macam, tidak. Iya, tapi kita menyampaikan dakwah itu agar apa yang kita sampaikan, dakwah kita tuh paham. Ya, paham, bukan hanya sebatas teori sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat dan seterusnya. Ya, jangan seperti itu. Ya santai, pelan, tidak paham ulangi lagi. Ya, tidak paham diulang-ulangi. Jadi bersabar. Seorang dai wajib memiliki sabar. Ini sabar dalam menyampaikan apa yang didakwakan, pelan-pelan, santai saja. Tidak ada pun yang akan dikejar. Belajar sampai mati, gitu ya. Ya, demikian pula. Ya, ini yang pertama. Seorang dai wajib sabar. Dan yang kedua, sabar dalam menghadapi gangguan. Ya. Gangguan dari siapa? Dari mad'uin, dari pendengar. Ustaznya lama sekali. Ini ustaznya kok lama sekali. Ustaznya penyampainya enggak bagus. Ya, ustaznya penyampainya enggak bagus.
Kalau Ustaz Fulan itu penyampainya bagus, ini gangguan dari mata uwi. Iya. Dan juga bersabar dari gangguan yang sampai menyakiti dirinya. Ya. Ini yang dilakukan oleh mata uwi juga. Sampai-sampai bahkan ada yang diusir. Ya, bahkan pondoknya harus dibakar. Ya, rumah sekolahnya harus dibakar, kendaraannya dibakar, dan seterusnya. Ya, ini 3 poin ini wajib dimiliki seorang dai ilallah, bersabar, ya, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan dia bersabar dari gangguan mad'uin, coletehan tadi. Ya, itu nggak mesti, mustahil nggak ada, ikhwan. Pasti di belakang sang dai, para ustadz itu pasti ada omongan. Iya, mungkin karakter, mungkin bisa jadi ya, karakter dai ini begini, dia omongi di belakang misalnya. Iya, itu ke ustadz gerusak misalnya, seterusnya. Nggak tenang orangnya, kok nggak santai orangnya. Nah, itu mesti ada aja orang yang tidak suka, mungkin dari ya karakter yang dimilikinya. Nah, demikian pula ya kaum sekalian, antum kalau mendapati karakter yang menurut antum pada diri saya ya belum berkenan, mumpung belum umur 40. Kalau sudah 40 ikhwan, karakter seseorang itu teramat sulit untuk dirubah. Ya, karakter. Kalau ada itu masih bisa diusahakan, belajar. Tapi karakter ini penuh perjuangan. Sampai-sampai para ulama itu mengibaratkan dengan ranting yang kering, bengkok, dipaksa lurus, udah patah. Beda yang umurnya 40 ke bawah masih muda. Mohon maaf, yang 40 ke atas bukan tidak bisa, tapi teramat sulit. Iya. Bukan mengatakan nggak bisa berubah, enggak juga. Pasti akan berubah. Iya. Ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pastikan diri kita ini bisa berubah atau tidak, itu tergantung diri kita. Allah tidak akan benar-benar, Allah tidak akan berubah sebuah karakter orang, keadaan orang, melainkan dirinya sendiri yang berubah begitu. Jadi berusaha terus berubah. Doa kepada untuk berubah. Jadi maksud bersabar melaksanakan dakwah, dalam perjuangan dakwah ini terus menerus. Tidak berhenti dan jangan sampai bosan. Ya, tapi kalau sudah bosan, ya nggak sabar dengan gangguan, nggak sabar dengan omongan, ya sudah, akhirnya meninggalkan dakwah. Ya. Dan orang-orang yang bersabar dalam dakwah ini, maka dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Orang yang berdakwah, dia bersabar menghadapinya, apapun bentuknya, maka kesudahan yang baik yang akan dia raih. Itu jaminan dari Allah. Kita berdakwah diganggu oleh istri, ngaji terus mas, kapan kayanya? Emang ngaji itu bisa kaya mas? Nggak berasap dapur mas. Nah, itu gangguan nih kawan. Taruhlah istri kita belum ngaji. Ngaji terus mas. Kayaknya sebelum ngaji dulu rezeki kita lancar, dagangan kita laris. Kok makin ngaji ini kok mulai sepi? Ya, mana janji Allah itu? Katanya Muhammad Salafi itu kalau sudah mengikut Muhammad Salaf, rezekinya datang dari mana saja tanpa diduga-duga. Ini mana buktinya? Nah, ini gangguan dari istri kita,
gangguan dari keluarga kita. Dan ini ada ikhwan ya, bukan saya ngarang. Memang ada ikhwan tuh datang pada saya. Sengaja, ada waktu nggak Ustaz? Ada, buat antum selalu ada. Kalau antum datang pas saya coba mengajar, saya hentikan ngajar saya, layani antum. Datang beliau ini datang. Ya, gimana Ustaz ya? Saya tinggalkan dakwahnya gimana Ustaz? Lu kenapa? Istri saya ngomel-ngomel terus. Ya, 1 hari nggak pecah telur Ustaz. 1 hari dan nggak pecah telur. Dulu sebelum ngaji, sampai-sampai nggak kelayani sih. Nah, ini ujian. Ya, ujian. Jadi kalau seorang paham tentang akidah, prinsip dalam beragama, dia semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, Bang. Semakin diuji. Ya, kalau semakin banyak diujinya oleh Allah, wah, alhamdulillah ya, anda kulihat diuji. Sampai-sampai dia berjumpa dengan Allah, laisa khati'ah. Tak ada dosa sama sekali. Itu yang mesti diingat itu. Kok ujian kok gak henti, gak selesai-selesai, apa ini? Makin lama ngaji kok makin banyak ujiannya. Nah, itu dia. Nah, kita seorang dai seperti itu. Bersabar, apapun yang merintangi dakwah kita, gangguan dari mana saja datangnya, pasti kesudahan yang baik akan kita raih. Ini janji dari Allah. Apa kata Allah sebutkan dalam Quran surat Hud ayat 49 ya. Quran surat Hud ayat 49, Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itulah ya, bagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya, ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabl hadza. Dirimu dan kaummu, ini orang-orang sebelum engkau, tidak tahu masalah ini. Maka jelas solusinya fasbir, sudah sabar saja. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap gangguan yang menimpa, istri kamu meninggal, dakwah kamu dikatakan nihil, gila dan seterusnya, sabar. Ingat janji Allah kepada Muhammad, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya ya, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi seorang dai dia harus bersabar menghadapi ya, gangguan dakwahnya, penentangan atau bantahan, karena setiap orang yang berdakwah kepada Allah itu pasti ditentang. Ya, ini kunci pertama. Ingat, kok ada ya orang yang nentang saya? Padahal saya sampaikan dakwah itu, apa yang saya sampaikan tuh kalau Allah, kalau Rasul, kok ada yang nentang? Ini janji Allah. Setiap dai yang menyuruh kepada kebenaran pasti akan ditentang, pasti akan dibantah, pasti itu akan disakiti, pasti akan diganggu. Poin itu tuh. Mana buktinya? Allah mengatakan Al-Furqan ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada orang yang menjahatinya. Itu setiap nabi. Iya, orang-orang yang mendakwakan agama Allah pasti orang jahat kepada beliau, pasti orang gak suka kepada beliau, pasti akan disakiti oleh orang-orang yang banyak dosa. Tapi cukuplah wahai Muhammad, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah bagimu ya, pertolongan Allah dan hidayah dari Allah atau petunjuk dari Allah azza wa jalla. Dalam ayat lain Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, kan ceritanya Nabi kita kan diganggu oleh kafir musyrikin, dikatakan gila, ya, penyair gila, kemudian dilempari batu, mau dibunuh. Maka dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT, wahai Muhammad, fasbir, bersabarlah engkau. Iya, kama sabara ulul azmi minal rusul, sebagaimana rasul-rasul ulul azmi mereka bersabar terhadap gangguan, rintangan, hadangan yang atas dakwah mereka. Rasul ulul azmi
Siapa saja? Nuh alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, Nabi kita yang terakhir ulul azmi minar rusul. Diperintahkan bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana mereka dari kalangan Rasul, mereka bersabar. Wala tasta'jil lahum. Jangan engkau tergesa-gesa terhadap mereka. Maksudnya jangan disamakan engkau Muhammad seperti nabi-nabi yang lain. Ya, karena kalau nabi lain enggak sabar. Ya. Nabi yang ditelan ikan siapa? Nabi kan diganggu oleh kaumnya, tidak sabar. Akhirnya ditinggalkan kaumnya. Kesudahan yang baikkah bagi beliau? Tidak, dia azab oleh Allah, ditelan ikan, mengakui dosanya di dalam perut ikan ini. Ya. Dan nabi-nabi yang lainnya yang tidak sabar, ya Allah, ya, timpakanlah azabmu. Ya. Tergesa-gesa ingin menyegerakan minta azab. Nah, dan Rasul kita diperintah oleh Allah jangan tiru nabi-nabi yang lain. Tirulah Rasul ulul azmi. Baik. Ada nasihat dari Syekh, ya, Syekh Shalih Utsaimin bizallahu taala, beliau mengatakan ayyakuna ad-da'iyatu sabiran ala da'watihi, sabran ala ma yad'u ilaihi, sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa min al-azab. Kata Syekh di sini, hendaknya seorang dai ketika berdakwah dia bersabar terhadap apa yang didakwahkan, bersabar terhadap orang yang menentang dakwahnya, mengolok-olok dakwahnya, kemudian bersabar terhadap orang-orang yang bersabar terhadap orang yang menyakitinya. Ya, kita disakiti dan seterusnya. Ayyakuna sabiran ala da'watihi ay muthabiran 'alaiha la yaqta'uha wa la yamullu bal yakunu mustamirran fi da'watihi ila Allah biqadarin ma sata' fi mujallat allati takunu da'watu fiha anfa'u wa aula wa yasbir 'ala da'watihi wa la yamallu wa innal insana idza taraqa al-malal istahsara wa taraka walakin idza kana musabiran 'ala da'watihi fa innahu yanalu ajran sabirin min wajhi. Jadi intinya kata Syekh di sini, seorang dai ketika berdakwah itu pasti ada gangguan, rintangan dan seterusnya. Nah, ketika ada seperti itu, jangan berhenti dari dakwah. Jangan bosan. Sedikit dikatakan oleh orang tidak bagus menyampaikannya, besoknya nggak mau lagi datang. Ya, besoknya nggak, Ustaz, tolong isi lagi Ustaz. Besoknya nggak mau lagi Ustaznya ngisi misalnya. Tinggalkan dakwah. Dia tinggalkan dari menyampaikan ilmu. Akhirnya apa? Lama-lama dia hilang dari banyak kebaikan. Dan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari kesabarannya. Dia berdakwah terus dicemooh, dicimaki, digunjing dan segala macamnya, digibahi dan segala macamnya. Dia enggak peduli omongan orang lain, ilmu dia tetap sampaikan, ya, maka dia tetap dalam keadaan seperti ini akan mendapatkan pahala. Nah, wa takunu lahu akibatu min wajhil akhar, maka kesudahan yang baik yang akan dia dapatkan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi dalam Quran surat Hud 49. Wala budda yakuna insan sabiran ala ma ya'taridu da'watahu mu'aradat mujallat wa mujadalat li'anna kulla insan yaqumu da'iyan ila Allah jalla wa ala la budda ayyarda. Nah, ini yang sebutkan tadi ya, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Orang yang berdakwah pasti akan disakiti dan
diganggu, ya, maka wajib kita untuk bersabar sebagaimana nabi-nabi dulu diganggu, maka mereka bersabar. Fakullu da'wati haqqahu la budda yaquma laha mu'aridun. Setiap dakwah, setiap orang yang menyampaikan ilmu yang benar itu pasti akan diganggu. Pasti itu akan diganggu. Kemudian poinnya yang disebutkan oleh saya di sini, bagi seorang dai, ya, bagi seorang dai ketika dia berdakwah ada orang yang membantahnya, ada orang yang membantahnya, ya. Nah, dalam keadaan membantah itu dia posisinya dalam kebenaran, posisinya dia dalam kebenaran, ya. Orang yang membantahnya tadi ini adalah sifat tercela. Saya contohkan di sini, saya menyampaikan dakwah itu posisinya dalam kebenaran. Ketika ada yang mendebat padahal sudah terang baginya sebuah kebenaran, maka perbuatannya itu adalah tercela. Iya. Kenapa tercela? Disebutkan oleh Allah, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang, ya, wa may yushakkik, siapa yang menentang rasul padahal sudah dijelaskan kepadanya kebenaran, ditolaknya, kami biarkan dia tersesat dan kami lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Iya, dan itu adalah seburuk tempat untuk dia. Iya. Dalam ayat lain juga dikatakan, yujadilunaka fil haqqi. Muhammad, mereka itu mendebatmu. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Iya. Mereka itu mendebatmu wahai Muhammad padahal kebenaran itu sudah terang bagi mereka. Ka'annama yusafu ilal maut. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian. Wahum yanzurun. Sementara mereka sedang melihat sebab-sebab kematian itu. Ya, takut mereka itu, ya, kalau ajaran mereka itu dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Syekh menyebutkan contoh-contoh dari Rasul Ulul Azmi yang diganggu dakwahnya. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, atau sebelum itu, ya, sebelum itu Syekh menyebutkan kadzalika labudda ayyakuna da'iyatu sabiran ala ma ya'tariduhu min al-adza li'anna da'iyatan labudda ayyu'dza imma biqawli wa imma bil fi'li wa hum rasulullah salawatullahi wa salamu alaihim uzu bil qawli wa uzu bil fi'li. Iqra, ya, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh, demikianlah seorang dai, dia harus bersabar terhadap orang-orang yang menentang dakwahnya, orang-orang yang mengganggu dakwahnya. Pasti dia akan diganggu, ya, mengharuskan dia diganggu. Ada kalanya diganggu dengan, ya, qaulin, ocehan. Ada kalanya diganggu dengan perbuatan, ya. Kalau mau ngaji dulu banyak mungkin dikompresin dulu sama masyarakat misalnya. Dan mereka adalah para rasul Allah, ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diganggu oleh perkataan, diganggu dengan perbuatan. Demikianlah bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zariyat. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Nah, ini tentang nabi kita. Demikianlah apa yang kami berikan kepadamu wahai Muhammad, allazi
ma atal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul, illa qalu sahirun aw majnun, pasti mereka akan dikatakan sahirun. Iya. Jadi setiap rasul yang datang sebelum kita, ini sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu pasti dikatakan sahir. Ya. Ini penyihir. Atau dikatakan majnun. Ya. Oleh karena itu, ma ra'ayyuka fi man ya'tihi al-wahyi min rabbih wa yaqulu fi wajhi innaka sahirun aw majnun. Dalam posisi seperti itu ya kawan, apa perasaan kita? Kita sebagai seorang dai, seorang ustaz, kiai, kita menyampaikan ya Allah wa qala Rasul, turun setelah kajian, setelah menyampaikan dakwah atau mengajak orang kepada kebaikan, dasar gila kamu, dasar penyihir kamu ini. Langsung berhadapan dengan kita. Apa perasaannya? Apa pendapat kita? Pasti kita sedih. Pasti kita sedih. Dan ini wajar sifat manusia. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi seperti itu kita sedih, ditegur oleh Allah, ya, wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaranmu itu benar-benar pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim. Ya, jangan kamu bersedih karena gangguan mereka, ocehan mereka. Ya. Kalau bahasa Padang ya, saya pernah balik di kampung itu, ya, bahasa Padang ya. Lati bolo pasti apa dia. Mengganggu awak sih kerajonya. Subuh lah nyepai ke masjid, yang buka pintu. Bekonyo lazan lo. Awak sedang lama-lama tidur, ngantuk aja tak jago aja sedang lama-lama ngantuk apa tu. Lihat dari padang sih kan. Dia kerti kami tak. Ada mana? Salah itu. Jadi kalau saya balik ke Padang tu, ya balik ke Padang itu, latih bolo orang siap aja, ya kan? Telah tiba orang gila. Baru patang kau, latih bolo dia. Baru kemarin sore datang lagi dia aja, ya kan? Nah, bekonya yang buka pintu dibukaan kan, dibukanya pintu. Yang kolon dah beko, nyegas lo kota, tak jago, ya kan? Terjaga jadinya, bangun kitanya, pergi ke masjid, wandangkan azan. Orang sekitar terganggu, karena di kampung itu nggak biasa sholat 5 waktu, nggak biasa 5 waktu. Latih bolo orang pasti apa dia? Sabar saja. sabar aja. Nah, demikian Rasul kita ditegur oleh Allah. Ya, kalau ada wahai Muhammad yang mengatakan kamu seperti itu, ya tidak usah sedih. Ya, namanya tabiat manusia pasti sedih. Rasul pun juga manusia sedih. Makanya tegur orang sedih. Jangan kau sedih. Wala taqu fi dayqin mimma yamkurun. Jangan sempit dadamu. Ya, jangan sempit. Ya, ini ada sebagian dai ya diusir dari kampung halamannya sendiri karena orang kampung ini nggak terima dengan dakwah dia. Diusir, curhatlah sama kami Ustaz. Gimana kami Ustaz? Orang kampung seorang diusir dari kampung halaman. Kalau bahasa Padang itu sesak sesak napas. Ya, sesak napas, sempit dada kita serasa sempit. Ada solusi enggak Ustaz? Ya sabar. Enggak ada jalan solusi, sabar ya. Ya, bumi Allah itu luas. Jangan terlalu dipersempit bumi Allah ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ingat, Allah itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Wal ladzina hum muhsinin, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian bukti yang lainnya, setiap pendakwah atau dai itu pasti akan diganggu. Ya, jangan heran nanti, kok Mardi diusir, kok Pondok Mardi dibakar, kok Ma'at Mardi dibakar. Ada kemarin, beberapa hari kemarin ya, di grup para asatidzah itu
Kalau nggak salah di Madura atau Lombok itu ya. Ya, kasihan kita Ustaz kita ini. Diusir oleh kampung situ sendiri. Sebenarnya bukan kampung itu yang usir. Ada provokator lagi, provokator lain di luar kampung. Iya. Sampai-sampai terlintas dari ucapannya, kalau sampai masih ada pengajian di sini, kalau masih orang-orang Salafi Wahabi lewat di sini, tumpah darah katanya. Teramat mudah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Allah kuliah, mau nggak mau kita harus sabar, nggak usah dilawan. Iya, nggak usah dilawan. Maka penting ya kita bangun pondok, pastikan lembaga hukum kita kuat. Ya beliau ini nggak kuat, nggak punya kekuatan. IMB masjid nggak punya, IMB sekolah nggak punya. Ya, sedangkan sudah punya IMB saja, dakwah masih juga terhalang. Contohnya apa? Masjid Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan beliau. Allahumma amin. Itu udah kuat ikut. Apalagi kita yang nggak punya itu sama sekali. Sekarang kan belum diganggu, ya sekarang. Kedepannya kita kan nggak tahu, karena perjalanan dakwah ini masih panjang. Iya. Bukti lainnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 34, bahwasanya nabi atau para dai itu pasti akan diganggu. Walaqad kuzibat rusulun min qablika. Muhammad, sabar ya. Dulu rasul-rasul dulu juga didustakan, juga diganggu. Makanya fasabaru ala ma kuzibu. Kalau begitu ya sudah, sabar saja Muhammad. Sabar saja Muhammad atas sabar saja wahai Muhammad atas apa yang mereka dustakan. Wa udzu, sabar saja terhadap gangguan mereka, hatta atahum nasruna, sampai nanti akan engkau dapati pertolongan dari kami. Ini pertolongan dari Allah. Wala mubaddila kalimatillah, jangan engkau ganti, jangan engkau tukar kalimat Allah. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud jangan engkau ganti di sini adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat yang sudah Allah sediakan untuk kita. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu ini berupa berita-berita rasul-rasul. Nah, baru setelah itu Syekh menyebutkan gangguan para nabi, ya, gangguan para nabi. Unzur ila awwali rusuli Nuhin alaihi salatu wassalam, kana qaumuhu yamurruna bihi wa huwa yasna'ul fulka wa yasakhiruna bihi fayaqul. Ya, ini Quran surat Hud ya, ayat ke-38 sampai 39. Gangguan yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya bumi yang beliau tempati akan dihancurkan, akan ditenggelamkan. Diperintahkan oleh Allah bikin kapal. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bersama al-hawariyun, orang-orang yang menolongnya, dibikinlah kapal. Kaumnya lalu lalang maksudnya. Ya. Kemudian diejek, dicemooh oleh kaumnya. Ya, orang gila kamu ya, masa mau bikin kapal di atas gunung? Masa mau bikin kapal di atas gunung? Yang benar aja, mana kamu? Benar-benar kamu gila dong, kan? Benar-benar kamu gila. Jadi diejek. Kemudian dikatakan oleh Nuh alaihi salatu wasallam kepada mereka, ya, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama tasakharun. Ya, dulu kamu mengejek kami, kini giliran kami pula mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'malun may ya'tihi azab. Kelak nanti engkau pasti akan rasakan bagaimana azab Allah padamu. Ya, dulu kan kamu ngejek, kelak cobalah nanti. Pasti ya Allah akan timpakan azab yang hina kepadamu, wa yahillu alaihim azabun muqim, dan kamu halal berhak untuk mendapatkan azab Allah yang sangat kekal nantinya. Dan
Bahkan bukan hanya ejekan saja Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bal tu'aduhu biqatli. Bahkan beliau diancam mau dibunuh. Ya, bahkan beliau diancam dibunuh. Ini beliau dibunuh dalam Quran surat 116. 116 Nabi Nuh dibunuh 116. Apa kata kaumnya? Qalu la in latantahi ya Nuh litakunanna minal majrumin. Wahai Nuh, kalau kamu tidak berhenti dari seruanmu, dari dakwahmu, dari mengajak orang kepada ajaranmu, saya pastikan kamu saya bunuh. Saya pastikan kamu tak lempar dengan batu. Saya rajam kamu. Ya, tindakan bengis, ya menakut-nakuti penuh dengan tekanan. Ya. Bi'anna qad rajamna ghairaka izharan li'izzatihim. Ini menampakkan kekuatannya kaumnya waktu itu. Bahwasanya mereka telah wa anna qad rajamu akhirin wa anta minhum. Yang lainnya sudah pernah saya rajam, yang lainnya sudah pernah saya bunuh. Sekarang giliranmu. Kamu termasuk orang-orang yang kami bunuh, kami rajam kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu. Iya. Walakin hadza lam yusinnu Nuhan. Namun Nabi Nuh tidak terpengaruh dengan ancamannya, tetap terus lanjut dakwah. Itu prinsipnya. Apapun bentuk gangguannya ikhwan, jalan kita sudah lurus tuh jalan terus, jangan belok. Iya, terus. Ini daya manhajnya para nabi. Cara beragama mereka, ya, tidak bergeming dengan hinaan, bahkan mau dibunuh biarin saja, lanjut saja dakwahnya. Nah, ad-da'watihi bal istamirra, ya, hatta fathahu Allah bainahu wa bainal qaumi, sampai Allah bukakan pintu kemenangan untuk kita antara dirinya dengan kaumnya. Ini yang pertama. Contoh suri tauladan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pun demikian. Ya, qabilahu qaumahu bi rafadi bal syahru bihi bainan nasi. Nabi Nuh ditolak, Nabi Ibrahim ditolak. Bahkan diumumkan oleh tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Panggillah Nabi Nuh, ini saksikanlah oleh kalian. Ya, ini orang-orang gila misalnya. Ini orang-orang, ya, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Mereka mengatakan datangi, ya, atau hadapkan Nuh itu Ibrahim itu di tengah manusia. Tampilkan Ibrahim itu di tengah manusia agar mereka disaksikan. Ya, agar mereka disaksikan. Summa tu'adu bi ikhraq. Kemudian Nabi Ibrahim diancam untuk dibakar. Ini di dalam Quran surah Anbiya ayat 68. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, "Oh tuh Ibrahim, bakar dia kalau kalian benar-benar mau menolong agama kalian. Kalau kalian mau benar-benar menolong Tuhan kalian, caranya harus bakar Nuh, harus bakar Ibrahim alaihi salatu wassalam." Farqadu naran azimah. Kemudian dia, ya, membuat api unggun yang besar, ya, waramu bi manjanik, ya, kemudian dilemparlah Nabi Ibrahim dengan manjanik. Manjanik itu, ya, apa namanya manjanik, ya, alat pelempar gitu lah, alat pelempar dari ketapel ya misalnya, ya. Atau intinya kalau orang-orang zaman dulu berperang ada batu besar, nggak kuat lemparnya, jadi dilempar pakai begitu ya, apa namanya begini, pakai itu dia. Nah, dan Nabi Ibrahim ditaruh di situ, dilemparkan ke apa unggun yang besar. Iya. Ya, lebih bayangkan ya, Pak. Alhamdulillah, mana belum pernah dibakar ya. Iya, belum pernah. Baru ban kempes saja. Ban kempes sandalnya, ya, disembunyiin kemana nggak tahu. Kemudian celana digunting, nggak tahu kok bisa celana diguntingnya. Ala kulli hal, antum mungkin lebih parah dari saya. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, Allah berbicara kepada api. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, dingin ya. Itu Nabi saya itu, tolong dingin. Ya, jangan hanguskan Nabi saya itu, utusan saya itu. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Nah. Fakanat akibat li Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum akhsari. Ya, Nabi Ibrahim tetap diganggu oleh mereka bermaksud berbuat jahat kepada Nabi Ibrahim, maka faja'alnahum, kami jadikan orang-orang yang mengganggu Nabi Ibrahim itu orang-orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, diancam oleh Fir'aun dengan dibunuh. Diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh. Ini disebutkan Quran surah Al-Ghafir, ya, surah Al-Ghafir ayat 26. Nah, Allah mengatakan waqala Fir'aun zaruni uqtul Musa walada'u rabbahu. Fir'aun berkata, biar aku yang membunuh, biar aku yang membunuhmu Musa, walada' rabbahu. Suruh saja dia memohon kepada Tuhannya kalau memang Tuhannya bisa menyelamatkan Nabi Musa. Ya, ini akhafu, saya khawatir ayyubaddila dinakum. Ya, Musa akan mengganti agama kalian wahai kaumku. Au ayyuzhira fil ardi fasada, atau saya khawatir nanti kalau Nabi Musa dibiarkan dia membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Iya. Kalau Nabi Musa diancam dibunuh dalam surah Al-Ghafir 45. Ya, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al azab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi orang-orang yang beriman ya dari berbagai macam ya makar. Ya, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya ya su'ul azab, diberikan atau dikepung oleh azab yang sangat mengerikan. Nah, itu tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa pun juga demikian. Ya, Nabi Isa pun juga demikian diancam dibunuh. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke atas langit. Ya, sebenarnya yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa. Ya, walakin syubbiha lahum. Ya, wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalibnya, tapi yang disalib itu adalah orang-orang yang diserupakan dengan mereka dari golongan mereka sendiri. Nah, namun mereka masih ragu. Benar nggak ya saya telah membunuh Nabi Isa? Ragu-ragu mereka. Ya, hanya mengikuti persangkaan mereka saja. Nah, intinya masih panjang ya, Pak ya. Intinya masih panjang. Yang terakhir adalah gangguan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau ditangkap. Ya, yang pertama gangguan yang dirasakan oleh Nabi SAW, beliau ditangkap, dipenjarakan, dibunuh atau diusir. Ditangkap, dipenjarakan, dibunuh dan diusir. Itu Nabi kita. Makanya kalau ada ustaz kita yang dimasukkan penjara, misalnya, antum jangan pandang sebelah mata. Wah, ustaznya di penjara pasti jahat ustaznya, pasti keliru ustaznya. Kadang ada aja ikhwannya yang membuat tuduhan-tuduhan palsu, dan ustaz-ustaz kita nggak terlalu begitu mengumpulkan bukti, akhirnya nggak punya bukti kuat, ya sudah. Iya. Dan kemarin ada ikhwan ustaz kita yang dijebloskan ke penjara, ya itu tadi karena ya tidak memiliki bukti yang kuat dan juga tidak memiliki pengacara yang handal juga gitu kan. Kelihatan, nah ini butuh nih antum yang jadi pengacara, khairan insyaallah. Nanti bantu mahat kita, ustaz-ustaz kita bantu ya menjadi pengacara. Jangan dihalang-halangi kalau ada anak kita menjadi pengacara, enggak jadi ustaz saya enggak. Kita pun juga butuh kepada lembaga hukum yang bisa membantu kita dan seterusnya. Dan Nabi kita diancam dibunuh, dipenjarakan dan diusir.
Ana buktinya, wa isim bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah sebaik-baik ya menggagalkan tipu daya mereka. Nabi kita diusir, dibunuh dan dipenjarakan. Kemudian yang berikutnya Nabi kita dikatakan orang gila ya, orang gila. Wa qalu ya ayyuhallazina ya waqalu ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Ya, mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar apa? Orang gila. Wa yaqulu a inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang benar aja Muhammad. Masa iya saya meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah untuk mengikuti engkau saja? Kamu ini dasar ya penyair yang majnun, penyair yang gila. Ini kasar sekali kata mereka ini. Benar-benar sangat kasar. Tapi ikhwan, ini sebenarnya masih banyak sekali ya. Tapi ingat, pasti dakwah yang hak ini Allah akan tolong. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh Allah engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar dan Allah pasti akan menolong. Iya. Lihatlah bagaimana kisah bagaimana Allah tolong dakwah ini meskipun tidak dengan jasadnya Rasul, tapi karena dakwahnya Rasul. Kisah tentang sahabat Abu Sufyan ketika ditanya oleh raja siapa? Romawi. Kamu kenal nggak dengan Muhammad? Oh ya kenal itu. Wah, yaitu orang yang akan menguasai kerajaan saya, gitu kan? Dan dengar nama Muhammad saja sudah ketakutan mereka. Dakwah Nabi Muhammad SAW sudah ketakutan. Ini mestinya masih panjang ikhwan. Kemudian poin berikutnya adalah ya setelah bersabar atau sebelum bersabar ya, ada nasihat yang sangat berharga dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata Syekh Abdul Razak, bagi seorang dai hendaknya dia memiliki bekal 3 poin. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah rifqu, santun atau lembut. Yang ketiga dia sabar. Iya. 3 poin ini harus ada pada diri seorang dai. Kalau boleh saya simpulkan, ya, ketika di awal harus memiliki ilmu. Ketika di pertengahan hendaknya dia santun, lemah lembut. Ketika di akhir hendaknya dia sabar. Ini kaitannya dengan amal ma'ruf nahi munkar. Karena dai itu mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar. Maka di awalnya itu pastikan dia memiliki ilmu. Nah, setelah dia menyampaikan dakwah berada di tengah-tengah. Santun. Nah, setelah dia menyampaikan dakwah tengah-tengahnya santun, di ujungnya, di akhirnya setelah dia menyampaikan sabar. Al-ilmu qabla al-amri wan nahi. Jadi berilmu sebelum mengajak orang pada amal ma'ruf nahi munkar. Ini di awal. Dan santun ya di pertengahannya. Kemudian di akhir itu bersabar. Wa in kana kullu min as-salasah mustahabban fi hadhil ahwal. 3 hal ini mesti kita butuhkan di semua keadaan. Antum punya istri yang belum ngaji pun demikian. Antum sampaikan ke istri, antum sampaikan ilmu. Setelah antum sampaikan, makanya menyampaikannya perlu dengan santun. Ya sudah, yang terakhir ketika istri antum terima atau tidak, antum sabar. Iya. Konsepnya ikhwan, ini ya, betapa banyak rubrik rumah tangga yang masuk ke kami, baik secara langsung atau mereka japri. Terlalu banyak ibu-ibu itu yang bertanya tentang keburukan sang suami. Terlalu banyak mereka yang bertanya tentang keburukan suami.
Ya suaminya kok semakin ngaji kok semakin kasar Ustaz. Ya, ada apa yang dikaji di mana salafi itu Ustaz? Kok makin ngaji makin kasar. Mulutnya sudah menyakitkan sini Ustaz. Apalagi kalau perempuan lainnya perasaan. Maka konsepnya ikhwan, kalau dengan suami dengan istri itu tidak usah banyak ngomong. Iya, tidak usah banyak ngomong. Maksudnya ketika menyampaikan ini dia nggak terima ya sudahlah, nggak usah dilawan. Nanti kalau kita lawan timbul 1, 2, 3 dari dia. Satu bantahan dari kita, 1, 2, 3 ada banyak beranak-anaknya. Jadi kalau sudah adik itu sholatnya salah loh dek, ya kan? Ada nggak santun kan? Dek dia sholatnya salah Ustaz. Tadi abang ngaji dengan Ustaz itu begini, dia artinya begini. Nah sudah, saya udah paham dari dulu, tahu nggak? Misalkan ada, itu jangan balas lagi tuh, diam aja lagi. Nanti kalau sudah dibalas lagi, dibantah lagi, nggak selesai, tidak akan selesai. Jadi kuncinya ya seperti itu, diam saja, nggak usah banyak omong. Kalau sudah banyak omong, udah rusak tangganya. Ya bahkan udah 10 tahun, 12 tahun menikah, 12 tahun akhirnya ya berpisah. Dan hampir ada umah datang ke sekolah tengah malam. Ya, dan ini bisa bahaya juga, jadi fitnah juga. Alhamdulillah saya minta dan masih punya santri, alhamdulillah bisa terselamatkan. Santri akhwat misalnya. Saya tanya ketok pintu, Ustaz, nangis, umahnya nangis. Saya tanya, kenapa Bu? Saya dicarikan suami saya Ustaz. Iya. Loh, ibu dicarikan suami kenapa keluar rumah? Ya kan? Baru cerai 1, udah boleh cerai 1, cerai 2 tuh nggak boleh keluar rumah. Selesaikan di dalam rumah, introspeksi diri apa? Nah, ini langsung keluar rumah. Nah, jadi itu kata saya tadi, harus dalam setiap keadaan ilmu, santun, sabar. Antum pun dagang juga begitu, nukang pun juga begitu, punya kenek segala macamnya, sampaikan dengan yang jangan punya ilmu, santun dan sabar. Ada sebagian dari asar ulama salaf, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'muru bihi. Tidaklah seseorang menyampaikan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, kecuali pastikan dirinya faqih. Ya. Faqih itu pengetahuannya sangat luas. Dia sebelum berbicara, dia sudah tahu bakal apa yang akan terjadi dampaknya. Cara aneh, kalau saya katakan sama orang ini, ini akan timbul ini, timbul itu. Nah, itu orang faqih namanya. Pengetahuannya dah dalam atau pengetahuannya luas. Iya, mengajak orang yang ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar, pastikan dirinya faqih terhadap apa yang diserukan, apa yang dilarang. Iya. Demikian pula faqihan fima yanha anhu. Iya. Rafiqan fima ya'muru bihi. Yang kedua rafiq. Iya. Wa rafiqan fima yanha anhu. Ini lemah lembut, santun dalam menyampaikan yang ma'ruf. Ketika mencegah yang mungkar pun juga santun. Saya kalau kalimat haram itu saya ganti dengan tidak halal. Misalnya, kalau bid'ah itu diganti dengan ya belum sesuai sunnah. Kita ganti yang seperti itu. Nah, itu yang bentuk seorang itu rafiq, santun dalam berdakwah. Itu sesuatu kamu itu bid'ah, itu tertolak, nggak terima oleh Allah, jangan. Iya, sampai kata itu belum sesuai sunnah, belum ada contoh. Kita butuh contoh. Kemudian haliman fima ya'muru, dan haliman ini itu jauh lebih tinggi ketimbang rafiq. Ya, rafiq itu jauh, haliman itu jauh lebih tinggi ketimbang haliman. Ya, saya ulangi lagi, rafiq
itu di bawahnya haliman. Jadi kalau terjemahannya sama-sama santun, tapi tingkat kesantunannya jauh lebih tinggi. Nek basa Jawa ini toto kromo gitu, basa toto kromo. Ada yang bahasa santunnya, tapi masih ada lagi yang lebih santun. Nah, pilih itu. Nek basa orang pagar alam dide kalau kamu itu santun ya. Tapi kalau orang Padang tuh sakit, terluka, pasang. Nah, itu lain tempat, lain bahasa, lain Nah, kemudian senjata yang kedua, ikhwan, ya sudah 1 jam. Yang kedua adalah qudwah hasanah. Jadi seorang dai hendaknya dia menjadi qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Contoh yang baik. Iya. Jangan sampai dia mengajak seseorang tapi dia melupakan dirinya sendiri. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Engkau mengajak orang berbuat baik, engkau baca kitab, engkau lupakan diri kamu. Ini banyak-banyaknya di pondok pesantren, jangan seperti itu. Misalnya mudirnya, santri, ambil sampah sana. Mudirnya turun tangan ambil sampah, dilihat sama muridnya, mudirnya ambil sampah, ya kan? Mudir aja ambil sampah, masa saya sebagai murid tak ambil? Nah ini diasuri tolak, demikianlah diajarkan oleh guru-guru kita. Dia yang paling pertama yang mencontohkan kepada murid-murid mereka. Nah. Jangan sampai seperti ya ulama su. Jangan sampai seperti ulama su. Apa ulama su? Ulama buruk. Iya. Ulama buruk itu yang kita contohkan tadi, mengajak orang tapi enggak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Iya. Allah itu benar-benar murka kepada seseorang, dia mengatakan sesuatu malah dianya enggak melakukannya. Makanya seorang dai itu ya sangat bahaya. Seorang dai, orang yang berilmu, kemudian orang yang dermawan, kemudian orang apa lagi? Pembaca Al-Qur'an. Ya orang dai ilmu, dulu kamu yang menyampaikan dakwah apa? Ingin ikhlas untuk Allah. Ternyata tidak. Mencari sanjungan, mencari popularitas, ingin terkenal, namanya selalu disebut. Nah, kadzabta, engkau berdusta. Ya, faqad qil, kamu sudah dikatakan seorang ustaz tenar, ustaz terkenal. Demikian pula seorang orang baca Al-Qur'an. Saya baca Al-Qur'an lillahi ta'ala, ya, antarju sawab Allah, mengharapkan pahala Allah. La kadzabta, kamu sudah dusta. Ya, engkau sudah dikatakan qari'un qad qil, sudah dikatakan seorang qari dan dapat gelar. Siapa itu? Oh, qari ya. Maka dia dilemparkan yang paling pertama kali ke dalam neraka. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu, kita antum akan jumpai saya. Dalam sebuah hadis, Mardi, kenapa kamu di neraka? Dulu dunia kan kami yang berdakwah, ngajak kami sholat, ngajak kami. Kok kamu di neraka? Iya. Kuntu amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa la ya'ti. Saya mengajak kalian untuk amal ma'ruf nahi munkar, malah justru saya yang datang. Malah saya enggak ngerjakan. Jangan sholat, malah saya enggak sholat. Jangan datang ke tempat perzinahan. Malah saya berzina. Iya. Nah, ini bahaya. Jangan seperti ulama su. Ulama su itu adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ulama su'i jalasu ala babil jannah. Ulama su itu mereka berada di pintu-pintu surga. Ya, apa maksudnya berada di pintu surga? Dia seakan-akan seorang alim betul gitu, seorang ustaz banyak ilmunya begitu ya. Wawasannya sangat luas sekali. Mengalir terus dalil dari lisannya.
yad'u ilaihin nasu bi aqwalihim. Ya, mereka mengajak manusia dengan retorika yang mereka gunakan, dalil-dalil yang mereka sampaikan. Wa yad'unahum ilan nari bi af'alihim. Akan tetapi sejatinya perbuatan dia ini mengajak dia, menyeru dia ke neraka jahannam. Fakullama qalat aqwalahum linnas halummu. Maka saat lisan mereka berkata kepada manusia, halummu, hayu, kemari beramal, banyak. Qalat af'aluhum, perbuatan mereka mengatakan, la tasma'u minhum, jangan engkau dengarkan kataan dia. Walau kana mad'u ilaihi haqqan. Kata Imam Qayyim, seandainya apa yang mereka serukan itu benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kanu awalam sajibina lahu, mestinya dia orang yang paling pertama melakukannya. Kalau seandainya mudir itu menyuruh santrinya mengambil sampah itu benar, adalah baik, perintah dari Allah untuk bersih-bersih, mestinya mudir itu yang paling pertama ngambil sampah. Mestinya kepala sekolah itu yang paling pertama ngambil sampah, dan seterusnya. Ya, fahum fi surati adillah. Ya, gambaran seperti ini sebagai petunjuk jalan. Wa fil haqiqah kita utturuq. Sebenarnya orang seperti ini hakikatnya sedang kita utturuq. Kita utturuqnya apa ya? Bahasa kasarnya perampok. Mereka mengajak orang kebaikan, mereka enggak melakukan, itu sama saja dia adalah orang perampok. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Insyaallah akan kita lanjutkan poin yang ke-8 dengan taufik Allah di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.